Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Hijau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, untuk malam hari ini saya nggak bisa live streaming ya, karena memang banyak kegiatan. Walaupun tidak live streaming, saya akan berusaha cari waktu ya untuk selalu menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tulis di kolom komentar YouTube. Ini seperti mana pertanyaan dari Rantau Tapin 8940. Mudah-mudahan dijawab Om Sanda. MB saya di rumah gacor, sering keluar materi. Dibawa kegantangan cuma ngukluk dan tidak agresif Om. Harian JK33, mandi 2 hari sekali, jemur kurang lebih 1 jam. Tinggi protein. Mohon solusinya Om Sanda. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Kalau dilihat ya, untuk settingan tidak ada yang salah, karena burung itu di rumah gacor dan juga burung mengeluarkan suara-suara isian yang kecenderungan nih, kalau burung keluarkan suara isian ini kan ada ekspresi teman-teman ya. Burung yang on itu biasanya memang dia cenderung mengeluarkan suara-suara nada tinggi ya. Tetapi kenapa burung ini kok dibawa ke lapangan, diadu, kok dia cuma ngukluk saja dan burungnya tidak agresif? Ini sebenarnya masalah klasik teman-teman ya di dunia perburungan, khususnya murai batu, di mana burung yang cenderung di rumah itu gemprong, bongkar materi, itu biasanya nanti di lapangan bohong. Istilahnya seperti itu ya, banyak-banyak seperti itu. Teman-teman, saya cukup sering ya menyarankan kepada teman-teman semuanya, di mana kalian punya burung seperti ini ya, yang di rumah itu terbiasa dia gacor, gemprong, bongkar materi seperti itu, dan ada ekspresi seperti mana burung tarung. Ini sebaiknya itu dibikin burung itu jangan gemprong-gemprong. Bukan berarti kita turunkan settingannya ya. Burung kan memang dia untuk syarat wajib ke lapangan itu kan harus ada birahi dan emosi ya. Artinya burung itu on fire. Itu tadi di burung sampean sudah ada gacor seperti itu, anggap saja untuk tingkat dasarnya burung itu sudah on. Ya, tetapi burung yang on ini kita coba untuk mengkondisikan burung itu tidak terbiasa untuk gemprong-gemprong hariannya. Alasan kenapa kita tidak membiarkan burung lomba, yang burung memang kita rawat itu tujuannya untuk lomba, itu kita tidak biarkan untuk gemprong-gemprong hariannya, itu satu ya, selain kita cari kondisi yang prima, tenaga yang bagus, kita kan sudah upaya di situ. Maka saya katakan tadi, kita sudah cari dan kita sudah dapatkan, burung sudah mendapatkan kondisi prima, burung sudah mendapatkan tenaga yang bagus sebenarnya. Ini sebaiknya apa? Yaitu dijaga, supaya tenaga ini tidak terbuang sia-sia. Itu ya, satu itu. Kedua, memang kita bentuk. Jadi burung-burung yang kita lombakan itu memang kita bentuk teman-teman. Kita bentuk. Apa sih yang dimaksud? Orang kalau ditanya, gimana nih burung saya supaya burungnya bisa stabil di lapangan, kerjanya bisa stabil gitu ya, maka rawatlah secara konsisten. Maksud dari konsisten itu adalah kita memberikan aktivitas rutinitas kepada burung kita yang bersifat ya, untuk supaya burung kita itu punya keinginan tarung yang kuat, atau istilahnya itu victor. Teman-teman, mungkin kalau untuk burung ini dia di rumah seperti itu, seperti mana burung punya kesiapan, waktu di lomba dia
cenderung ngukluk. Ada lagi yang di rumah itu gemprong-gemprong, ya bongkarlah seperti itu. Terus di lapangan itu mainnya hanya di awal saja, dia itu kayak neken-neken. Tapi setelah itu burung itu cenderung datar. Nekennya itu tidak sampai akhir. Nekennya itu hanya di awal, mungkin 1-2 menit awal dia ada neken. Artinya memang burung ini punya kesiapan. Ingat ya, dan burung ini juga berkarakter. Hanya saja semangat tarung itu yang cepat memudar. Cepat bosen burungnya. Ya. 1, terlalu gacor di rumah. 2, sering diadu burung itu. Jadi burung-burung murai batu ini pada umumnya teman-teman ya paling cepat kan 1 minggu sekali. Ini pada umumnya kita gantang burung murai batu supaya burung kerja maksimal ya. Tetapi ada burung juga kalau kita lombakan seminggu sekali atau setiap minggu kita lombakan, burung itu kerjanya jadi nggak maksimal. Itu loh ya. Nah, teman-teman, murai batu itu ya, di saat dia punya kesiapan, artinya sudah on, waktu ketemu burung kita agak lama nih jaraknya, itu nanti tambah serem tuh mainnya. Cuma tanda kutipnya, serem itu bisa dianggap bagus, bisa dianggap juga kurang bagus. Contohnya nih, kayak burung yang terlalu on, akhirnya burung terlalu agresif, sehingga burung tidak bisa membawakan materi-materi panjang, cenderung membawakan materi itu tidak tuntas. Gitu ya. Oke, biar nggak pusing, ini tips dari saya untuk burungmu. Kita tidak usah bicara tentang mental ya. Karena kalau kita sudah bicara tentang mental, mau diolah seperti apapun, itu akan membosankan ya. Kalau sudah bicara tentang mental. Anggap saja di burungmu itu tidak ada kendala dengan mentalnya. Ini hanya saja karena kamu dalam mentreatment burungmu atau membentuk burungmu ini tadi, itu ada salah. Salahnya di sini. Kalau soal rawatan, soal settingan, ini tidak ada yang salah. Karena burungmu itu sudah punya kesiapan. Itu loh, rawatan harian, settingan harian yang kita kasih ke burung itu bentuk untuk kita mencari kondisi burung yang prima sehingga burung nanti ada birahi dan fungsinya adalah menstabilkan birahi di burung kita. Kan begitu. Ya, entah itu kamu pakai settingan pur protein tinggi, terus jangkriknya minim, atau kita pakai jangkrik yang disesuaikan dengan fur konvensional, atau yang kita juga settingnya pakai full EF gitu. Itu sama saja teman-teman. Intinya settingan ini untuk memberikan kebutuhan nutrisi pada burung kita sehingga burung kita itu kondisinya prima, ya kan? Nah, artinya burung nanti akan punya kesiapan. Burung yang kondisinya prima seperti ini pasti dia ada birahi, ya kan? Birahi yang paling dasar saja gacor. Ya, gacor saja tidak cukup kalau kita bawa ke lomba, maka birahi itu bisa kita setting, mau kita naikkan atau kita turunkan. Oke ya. Nah, di sini tidak ada yang salah dengan bagaimana kamu memberikan settingan pakan, rawatan harian. Hanya saja yang kurang mungkin di pengondisian. Kalau kita bicara tentang burung lomba, bukan hanya sekedar kita rawat, tetapi memang kita bentuk atau kita didik. Ingat, karakter itu sesuatu yang bisa kita bentuk. Karakter itu bisa kita pertajam. Dasar dari burung murai batu, karena memang dia itu hidupnya sebenarnya kan soliter, dan tipe burung seperti ini harusnya teritorial gitu ya. Sehingga saat dia ketemu musuh kan harusnya tarung. Nah, itu sudah ada di burung kita. Cuman tensinya itu bagaimana? Nah, gimana caranya burung kita punya tensi yang besar untuk dia tarung? Maka perlu kita olah. Ingat, hariannya jangan dibikin gacor. Gini om, kalau kamu itu ngerawat burung hanya 1 burung dalam 1 rumah, sudah. Saya tahu toh ya ukuran murai batu itu segacor apa. Dan yang membuat burung itu bisa gacor, bisa respon, pengen marah, itu saya tahu. Kalau kamu punya burung dalam 1 rumah hanya 1 burung murai batu saja, dan tidak ada burung-burung yang mungkin powernya atau suaranya lebih hik daripada burungmu gitu ya. Mungkin burung-burung masteran gitu. Ini akan lebih mudah untuk mengkondisikan burung ini. Ya, contoh
setelah kamu rawat, burung ini ditaruh di ruangan yang cenderung tenang dan di fluk rodong. Kalau burung tidak ada masalah seperti mana ciak, bulu dan sebagainya gitu ya, kamu cukup dengan cara ini saja. Setelah dirawat, full rodong, ketemu lagi sore dan begitu lagi full rodong lagi dan kita ketemu lagi nanti pagi. Dan itu seterusnya seperti itu aja. Itu upayanya untuk apa? Membentuk Victor itu. Jadi kalau kita tuh full korodong burung itu untuk burung yang normal nih teman-teman, dia nanti akan apa? Dia akan ngolah emosi itu tadi itu untuk ke arah Victor nantinya. Dan itu juga akan menstabilkan emosi dia. Sehingga apa? Burungmu sewaktu di lapangan nantinya, respon dia saat melihat burung itu tarung. Bukan santai-santai saja. Bukan hanya ngukluk-ngukluk saja. Burung yang bunyinya cuma ngukluk, tidak ada ekspresi tarung, artinya memang burung itu kurang untuk emosi. Lebihnya apa? Untuk Victornya kurang. Daya tempurnya itu kurang. Harusnya ya burung yang kita rawat dengan karakter seperti apapun. Ingat, dengan karakter seperti apapun, yang jelas burung masih respon dengan burung. Beda cerita dengan burung yang kita bikin ngonslet ya, atau burung yang tadinya itu punya riwayat jinak gitu ya, terus burung itu juga memang karakter tarungnya kurang. Itu kan memang ada upaya lain, yaitu kita mentokin birahinya. Nah kalau di burungmu ini, saya anggap burungmu itu masih ngerespon ke burung gitu ya. Yang kita pengennya burung itu agresif dengan burung. Maka ya itu tadi yang perlu dilakukan. Gitu ya, burungmu nanti setelah treatment seperti ini, insya Allah nanti ada lain, beda nanti di burungmu. Tidak seperti mana sekarang yang kamu biasakan burung itu untuk gacor-gacor di rumah. Bahkan ini lebih parah lagi kalau burungmu kamu biasakan gacor di dalam kerodong. Itu sudah teman-teman. Maka kan ada istilah gacor di rumah, di lapangan bohong. Gitu ya. Ini gampang gak gampang sih memang saat kita mengkondisikan burung itu. Tapi gak usah dibikin pusing. Ikutin aja omongan saya. Di saat burungmu kamu rawat, biarkan dia mengekspresikan bahwa dia burung jantan, dia ada keinginan tarung. Tapi di saat dia nanti dikerodong, dia cenderung harus tenang. Memang kita bikin dia tenang. Jangan banyak provokasi, entah itu dari burung murai batu ya, suara-suara burung murai batu atau suara burung masteran ya, apalagi burung dari MP3 ya, suara-suara MP3. Kalau pemain mah nggak mau itu ya, ngapain dipancing-pancing burungnya? Jangan. Burung dalam keadaan on fire tapi kita kondisikan, anggap aja nih bahasa gampangnya. Kamu boleh tarung di saat saya buka kerodongnya dan saat kamu ketemu burung. Kamu terserah tuh mau mengekspresifkan ya kehebatanmu bagaimana. Itu memang kita bentuk. Itu. Anggap aja nih dengan seperti itu, ini kan tingkat dasar. Lebihnya lagi untuk mengupayakan supaya burung itu bisa dikondisikan. Nanti gini, kamu nggak usah bicara tentang lomba dulu. Untuk 1-2 bulan ke depan memang kamu bentuk lagi dari awal nih. Contohnya gimana? Burungmu hariannya sewaktu kamu setelah rawat kamu ablak saja. Biarkan dia bunyi, gacor-gacor biarkan. Nah setelah nanti sore habis dikasih makan sore, kamu kerodong burungmu, taruh di tepi rumahmu ya, anggap aja di ruangan yang nggak banyak gangguan ya, nggak banyak aktivitas juga. Terus kasih lampu yang nggak begitu terang, tapi bukan berarti gelap gulita ya, lampu yang tidak begitu terang. Maka burung itu akan instingnya langsung nanti tidur. Gitu ya. Dan lama-kelamaan dengan kita treatment seperti ini, dia nanti merasakan bahwa saat dia dibuka itu terang, saat dia ditutup itu dia waktunya tidur. Nah setelah burungmu sudah seperti itu, maka saya bilang tadi 1-2 bulan ke depan ini nggak usah bicara tentang lomba gitu ya. Karena kita mau didik burung kita. Walaupun toh sebenarnya ini juga coba-coba kamu iseng-iseng kamu lombakan juga enggak apa-apa gitu ya. Tapi lebih maksimalnya lagi nanti hasilnya. Coba nanti setelah ini tadi ya, nanti kamu ajari yaitu tadi setelah dirawat burung di full kerodong. Burung itu akan mengingat dengan hal kecil seperti ini. Maka itulah kenapa saya katakan apa sih maksudnya konsisten
dalam perawatan, yaitu memberikan aktivitas rutinitas yang kita berikan ke burung itu, maka burung itu akan mengingat kapan dia dikeluarkan, kapan dia dikasih makan, kapan dia dikerodong dan sebagainya. Gitu. Itu cara saya untuk mendidik burung-burung yang saya rawat. Burung saya ini bukan hanya dari kandang ternak saya saja, tetapi saya juga beli burung dari luar. Artinya banyak karakter di burung ini. Ya, tapi kalau sudah saya rawat, burung itu saat di dalam kerodong. Mana ada burung itu kok harus gembrong-gembrong dalam kerodong? Oh, tidak bisa. Karena memang saya didik seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.